Ibu, Bapak, dan saudara-saudara sekalian yang terkasih dan dikasihi Bunda Maria, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam doa Rosario Cenacle yang kita adakan setiap hari sejak tanggal 13 Mei sampai dengan 31 Mei. Sebagai ungkapan syukur kami kepada Tuhan Yesus dan Bunda Maria atas hari ulang tahun ke-14 Gerakan Imam Maria dan Puspita pada bulan Mei tahun 2020 ini. Banyak yang bertanya, apa itu doa Cenacle? Ada tertulis dalam Kisah Para Rasul bab 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria Ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Itulah peristiwa Cenaculum, doa bersama Bunda Maria sebelum Hari Raya Pentakosta. Mau menghadirkan kembali saat ini doa bersama dengan Bunda Maria sebagai figur sentral dan pemersatu untuk menarik banyak para imam dan kaum beriman masuk dalam rangkulan Bunda Maria agar dihantar kepada keakraban dengan hati Yesus yang Maha Kudus untuk dapat hidup bersatu di dalam tubuh mistik Yesus sendiri, yaitu kita semua yang disebut gerejanya. Pada zaman sekarang ini, dunia penuh dengan dosa, kejahatan, kekerasan, kemurtatan, kesombongan, dan lain-lain yang pada akhirnya menolak kehadiran Allah dalam kehidupan sehari-harinya. Hal ini dapat menghancurkan gereja Kristus. Untuk itulah Bunda Maria mau melindungi gerejanya, yaitu para imam dan kaum beriman, terhadap serangan-serangan setan dan kuasa kegelapan itu. Bunda Maria mengajak kita semua untuk menyerahkan diri kita, keluarga kita, kepada hatinya yang tak bernoda sebagai tempat pengungsian yang aman. Maka sambil berdoa rosario dan merenungkan peristiwa-peristiwa rosarionya, kita diminta mendengarkan pesan-pesan Bunda Maria yang disampaikan secara lokusi batin kepada imamnya Romo Don Stefano Gobbi yang ditulis dalam bukunya kepada para imam putra-putra terkasih Bunda Maria. Setelah kita mendengarkan pesan-pesan tersebut, maka tanggapan kita adalah menyerahkan diri kepada Bunda Maria dalam bentuk doa penyerahan kepada Bunda Maria. Kami kaum beriman juga selalu mendoakan para imam dalam setiap doa Cenacle yang diadakan. Ya, itulah sedikit penjelasan mengenai apa itu doa Rosario Cenacle. Pada hari ini, Rabu 20 Mei 2020, doa Cenacle kita merupakan doa Cenacle keluarga yang akan dibawakan oleh keluarga Ibu Debrina Zulkarnain dengan anak-anak dan cucu-cucunya, dibantu bersama Suster Ludovica KSSY yang akan menyampaikan pesan-pesan Bunda Maria, dan nantinya Romo Moderator GIM Keuskupan Surabaya yaitu Romo Fritz Meko SVD akan memberikan refleksi dari pesan-pesan Bunda Maria.
Mari saudaraku, khususnya para keluarga yang ada di rumah saat ini, ikutilah doa senakel keluarga ini agar semua keluarga boleh dibawa masuk kepada hati Maria yang tak bernoda. Salam bahagia, para pemirsa dimanapun Anda berada. Marilah kita berdoa bersama Bapa Suci Sri Paus Fransiskus. Di akhir ensiklik Laudato Si, Paus Fransiskus mengajak kita berdoa untuk bumi. Bapak Ibu yang terkasih, ada dua doa. Yang pertama adalah doa untuk bumi kita. Dan yang kedua, doa orang Kristen dalam kesatuan dengan ciptaan. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, dalam perlindungan hati Bunda Maria yang tak bernoda, perkenankanlah kami, Gerakan Imam Maria Keuskupan Surabaya, bersama Bapa Suci Sri Paus Fransiskus, mempersembahkan doa untuk bumi kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Agung, Engkau hadir di segenap alam raya. Engkau hadir pula di setiap jengkal hidup makhluk yang Kau cipta. Engkau memeluk semua yang ada dengan kelembutan jiwa. Maka ya Allahku, taburilah kami dengan daya cinta-Mu, penuhilah pula kami dengan damai-Mu, agar kami mampu memelihara indahnya kehidupan, agar kami bisa erat bersaudara, tidak saling menabur luka dan duka. Allah kaum Papa, tolonglah kami untuk menyelamatkan mereka yang tersisih dan terlupa. Karena di mata-Mu mereka juga begitu berharga. Sembuhkanlah hidup kami, supaya kami dapat sungguh melindungi bumi, bukan malah menjarahnya. Kuatkanlah kami, agar dapat menaburkan keindahan, bukan polusi dan kerusakan. Sentuhlah hati mereka yang merugikan orang miskin dan papa, dan yang merusak bumi demi keuntungan semata. Ajarlah kami menemukan makna dari setiap hal yang ada, agar jiwa kami dipenuhi rasa terpesona, sehingga mampu menghormati ciptaan-Mu. Ajarilah kami, agar kami lebih mampu memahami makna kebersatuan kami dengan setiap ciptaan, terutama dalam peziarahan bersama menuju cahaya-Mu yang abadi. Kami bersyukur kepadamu, karena Engkau berkenan bersama kami setiap hari. Dan karena itu ya Allahku, kuatkanlah kami dalam perjuangan mewujudkan keadilan, cinta, dan damai di bumi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Doa orang Kristen dalam kesatuan dengan ciptaan. Allah Bapa, bersama dengan semua makhluk kami memuji-Mu. Mereka berasal dari tangan-Mu yang maha kuasa. Mereka semua milik-Mu, penuh dengan kehadiran dan cinta-Mu yang amat lembut. Terpujilah Engkau ya Yesus, Putra Allah. Melalui Engkau semua diciptakan
engkau dibentuk dalam rahim Maria, ibumu. Engkau menjadi bagian dari seluruh bumi, dan engkau memandang dunia ini dengan mata manusiamu. Hari ini, engkau hidup dalam setiap makhluk dalam kemuliaan kebangkitanmu. Terpujilah engkau ya Roh Kudus. Dengan sinar cahayamu, engkau membimbing dunia ini menuju cinta Allah Bapa dan menemani seluruh ciptaan. Ketika mengeluh dan mengesah dalam kedukaan, engkau juga hadir di hati kami, membimbing kami untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Terpujilah engkau ya Allah Tritunggal, kesatuan cinta abadi yang mengagumkan. Ajarilah kami untuk merenungkan dan mencecapimu dalam keindahan alam raya. Karena setiap hal di dunia ini menyebutmu, bangkitkanlah rasa kagum dan syukur kami atas setiap makhluk ciptaanmu. Berilah kami rahmat untuk merasakan kesatuan mendalam dengan setiap hal yang ada di muka bumi ini. Allah yang pengasih, tunjukkanlah kepada kami tempat kami di dunia ini sebagai saluran kasih-Mu bagi seluruh makhluk di muka bumi, karena tak satu pun terlupakan di mata-Mu. Terangilah mereka yang mempunyai kuasa dan harta, agar mereka terhindar dari dosa ketidakpedulian, agar mereka dapat memperjuangkan kebaikan bersama, mendukung yang lemah, dan memperhatikan kami, tempat tinggal kami ini. Mereka yang miskin dan juga bumi ini menangis. Karena itu ya Tuhanku, rengkuhlah kami dengan kekuatan dan cahaya-Mu. Tolonglah kami untuk melindungi seluruh hidup, agar mampu mempersiapkan masa depan yang lebih baik demi datangnya kerajaan-Mu yang penuh keadilan, damai, cinta, dan keindahan. Terpujilah Engkau, ya Allah. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama membaharui batin kita dengan merenungkan sikap dan perbuatan kita setiap hari. Bagaimana hubunganku di dalam keluarga? Sebagai suami, apakah aku sungguh-sungguh melaksanakan tugas dan pekerjaanku dan tanggung jawabku di dalam keluarga sebagai seorang suami? Sebagai seorang istri,
Apakah aku sungguh-sungguh melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang istri dengan baik di dalam keluarga, sebagai orang tua, bapa dan ibu? Apakah aku sungguh-sungguh bertanggung jawab untuk mengemban tugas sebagai seorang tua di dalam keluarga, terutama memperhatikan anak-anak? Sebagai seorang anak, apakah saya sungguh-sungguh setia terhadap orang tua saya? Apakah saya sungguh-sungguh mengikuti nasihat-nasihat mereka yang pada dasarnya mempunyai kehendak baik agar saya sungguh-sungguh menjadi seorang anak yang baik dalam hubungan dengan sesama? Apakah saya sungguh jujur membangun relasi dengan orang lain? Apakah saya menganggap orang lain sebagai hadiah bagiku dan karena itu saya harus menghargai mereka? Apakah saya sungguh-sungguh menghargai setiap orang yang selalu memiliki kehendak baik untuk membuat saya berkembang dalam hidup, dalam hubungan dengan pekerjaan? Apakah saya sungguh menyadari pekerjaan sebagai sarana rahmat yang melaluinya saya dapat mengalami kesejahteraan dalam hidup? Apakah saya sungguh-sungguh menghargai pekerjaan saya dan bertanggung jawab melaksanakannya? Apakah saya tekun dan jujur di dalam melaksanakan tugas-tugasku? Dalam hubungan dengan Tuhan, apakah saya selalu membangun komunikasi dan hubungan yang baik dengan Tuhan melalui kesetiaanku berdoa setiap hari? Apakah saya sungguh-sungguh melaksanakan tugas dan kewajibanku sebagai umat Katolik? Apakah saya sungguh-sungguh menjadi warga paroki yang selalu setia menjalankan semua aturan di dalam kehidupan menggereja? Bila ternyata kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan, maka baiklah dalam kesempatan ini kita mohon ampun agar Tuhan menyucikan batin kita sehingga kita pantas menghadap hadirat-Nya. Doa Rosario Laudato Si merenungkan misteri mulia. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu,
Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Putri Allah Bapa. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami. Selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. O sakramen yang maha kudus, o sakramen ilahi, segala puji dan syukur setiap saat dipersembahkan bagimu. Peristiwa mulia pertama. Yesus bangkit dari antara orang mati. Malaikat itu berkata, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya." Ya Allah Tritunggal, persekutuan kasih yang agung dan tanpa batas, ajarkan kami untuk menatap Engkau dalam keindahan alam semesta, di mana segala sesuatu berbicara tentang Dikau. Bangkitkan puji dan syukur kami atas semua makhluk ciptaan-Mu. Anugerahilah kami agar dapat merasakan ikatan mendalam dengan semua yang ada. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. O sakramen yang Maha Kudus, o sakramen ilahi, segala puji dan syukur setiap saat dipersembahkan bagi-Mu. Peristiwa mulia kedua, Yesus naik ke surga. Sesudah ia mengatakan demikian, ia diangkat ke surga, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke surga meninggalkan kamu, akan kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga. Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Di akhirat, kita akan menemukan diri kita berhadapan muka dengan keindahan Allah yang tak terbatas. Dan dengan kagum dan bahagia, kita akan mampu membaca rahasia alam semesta yang bersama-sama menuju rumah kita bersama di surga. Kehidupan kekal akan menjadi sebuah pengalaman bersama yang mengagumkan, di mana setiap makhluk berubah rupa dengan gemerlapan, akan mengambil tempatnya
dan akan memiliki sesuatu untuk dipersembahkan kepada kaum miskin yang telah dibebaskan untuk selamanya. Karena itu, Allah yang memanggil kita pada suatu komitmen yang murah hati dan rela memberikan segalanya, memberi kita kekuatan dan juga terang yang kita butuhkan untuk bergerak maju. Di tengah dunia ini, Tuhan kehidupan yang begitu mengasihi kita terus hadir. Ia tidak menjauhi kita. Ia tidak meninggalkan kita sendirian. Karena Ia telah menyatukan dirinya definitif dengan bumi kita, dan kasih-Nya terus-menerus mendorong kita untuk menemukan jalan-jalan baru. Terpujilah Dia. Mari kita mohon agar merasakan kekuatan cinta dan harapan-Nya, terutama harapan yang bisa menguatkan kita menghadapi saat-saat sulit ini. Kita mohon harapan yang juga mendorong kita agar bisa bersaudara dengan semua ciptaan di atas bumi. Kita juga mohon agar mendapatkan cara-cara baru untuk mengelola bumi dan merawat kehidupan semua makhluk. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and in the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and in the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and in the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and in the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and in the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and in the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and in the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and in the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and in the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and in the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell,
and lead all souls to heaven, especially those most in need of your mercy. O sakramen yang maha kudus, o sakramen ilahi, segala puji dan syukur setiap saat dipersembahkan bagimu. Peristiwa mulia ketiga, Roh Kudus turun atas para rasul. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Lalu mereka semua dipenuhi Roh Kudus dan mulai berbicara dengan bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Roh Kudus yang turun atas para rasul adalah roh yang menyatukan, tetapi sekaligus roh yang menyalakan dan menggerakkan cinta, daya cipta yang tak terbatas. Roh yang menyatukan itu adalah roh yang menyatakan bahwa kita semua bersaudara dalam Allah Bapa. Sebagai saudara, kita saling tergantung, saling menghidupi. Karena itu perlu saling menghargai dan melindungi, bukan hanya menyelamatkan diri sendiri saja yang justru akan berujung pada kehancuran dan kematian. Roh Kudus yang menyalakan cinta adalah roh yang mendorong kita untuk melakukan hal-hal kecil dan sederhana bagi sesama dan bumi ini. Secara pribadi, kita bisa melakukannya, sehingga secara bersama kita bisa membuat kebiasaan baru, seperti hemat air, hemat makanan, hemat listrik, mengurangi pemakaian plastik sekali pakai, dan juga memilah dan mengurangi sampah. Pun jika kita punya kemampuan, roh itu pula yang mendorong untuk mewujudkan kesejahteraan umum secara nasional maupun global. Kita didorong untuk berani menyampaikan keprihatinan kita dan juga didorong untuk bertindak nyata. Karena itu pula, mari kita berdoa. Roh Kudus, dengan terang-Mu, Engkau mengarahkan dunia ini kepada kasih Bapa dan menyambut rintihan segala makhluk, termasuk rintihan kami pada masa ini. Engkau juga hidup dalam hati kami, menguatkan kami dan mendorong kami melakukan apa yang baik. Terpujilah Engkau. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. O sakramen yang Maha Kudus, o sakramen ilahi, segala puji dan syukur setiap saat dipersembahkan bagi-Mu. Peristiwa mulia keempat. Maria diangkat ke surga. Jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa dengan perantaraan Yesus, Allah akan mengumpulkan bersama-sama dengan Dia mereka yang telah meninggal. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama Tuhan. Dengan diangkat ke surga, Maria adalah ibu dan ratu seluruh ciptaan. Dalam tubuh kemuliaannya, bersama dengan Kristus yang bangkit, sebagian dari ciptaan telah mencapai kepenuhan keindahannya. Ia tidak hanya menyimpan dalam hatinya seluruh kehidupan Yesus yang ia asuh dengan setia, tetapi sekarang pun ia memahami arti segala sesuatu. Oleh karena itu, marilah kita mohon bantuan Bunda Maria, agar kita bisa memandang dunia ini dengan mata yang lebih bijaksana, sehingga kita memeliharanya sebaik-baiknya. Kita mohon
agar mampu memahami segala peristiwa yang kita alami sekarang ini, dan bisa dengan sungguh hati mengupayakan untuk berbagi dan berbela rasa, mau menjadi sesama bagi yang lain. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yusuf. Untuk selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami. Selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. O sakramen yang maha kudus, o sakramen ilahi, segala puji dan syukur setiap saat dipersembahkan bagi-Mu. Peristiwa mulia kelima, Maria dimahkotai di surga. Tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Di surga, Maria telah berubah rupa. Dia hidup dengan Yesus, dan semua makhluk menyanyikan keelokannya. Dia adalah perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota
dari 12 bintang di atas kepalanya. Dari surga itu, Maria, bunda yang merawat Yesus, sekarang merawat dunia yang terluka ini dengan kasih sayang dan rasa sakit seorang ibu. Sama seperti hatinya yang tertusuk telah meratapi kematian Yesus. Sekarang dia merasa kasihan dengan penderitaan orang-orang miskin yang disalibkan dan makhluk-makhluk dari dunia yang dihancurkan oleh kuasa manusia. Marilah kita mohon pada Bunda Maria agar kita peka terhadap penderitaan banyak orang miskin dan juga penderitaan banyak makhluk di atas bumi ini. Bukan hanya penderitaan diri kita sendiri, sehingga kita tergerak untuk ikut membantu dan merawatnya. Kita mohon agar kita bisa mengupayakan tindakan kasih dan kepedulian yang nyata dalam hidup kita sehari-hari. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. O sakramen yang Maha Kudus, o sakramen ilahi, segala puji dan syukur setiap saat dipersembahkan bagi-Mu. Kita madahkan pujian Salve Regina. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Putra-Mu telah memperoleh bagi kami ganjaran kehidupan kekal melalui hidup, wafat, dan kebangkitannya. Kami mohon agar dengan merenungkan misteri Rosario Suci Santa Perawan Maria, kami dapat menghayati maknanya dan memperoleh apa yang dijanjikan demi Kristus Tuhan kami. Amin. Putra-putri Bunda Maria, marilah kita berdoa bagi Bapa Suci. Sejalan dengan komitmen kita terhadap gerakan Imam Maria, untuk persatuan dengan Bapa Suci, marilah kita berdoa untuk Bapa Suci. Semoga Tuhan melindungi, memberi kesejahteraan hidup, memberkati di bumi, dan menghindarkan beliau dari segala rencana jahat musuhnya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Selanjutnya, mari kita lambungkan pujian Kristus Jaya. Bagi Bapa Suci Sri Paus Fransiskus, pimpinan tertinggi Gereja Universal, dan Bapa kita semua, damai, hidup, dan keselamatan untuk selama-lamanya. Kristus Jaya. Bagi Bapa Suci Sri Paus Fransiskus, Bapa sekalian bangsa, damai dan kehidupan dan keselamatan kekal. Kristus Jaya. Masa yang jaya akan datang, damai Kristus akan datang. Dengan perantaraan hati Maria yang tak bernoda, kerajaan Allah akan datang. Doa bagi pimpinan Gerakan Imam Maria. Sebagai tanda persatuan kita dengan seluruh umat beriman yang bertanggung jawab di seluruh dunia, dan bersama Father Don Stefano Gobbi serta pemimpin Gerakan Imam Maria Internasional, Father Luca Pescatori, marilah kita berdoa dengan penuh cinta. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Regina Caeli letare, Alleluia. Quae meruisti portare, Alleluia. Rector ex sic dixi, Alleluia. Ora pro nobis Deo, Alleluia.
Doa untuk para imam. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, pandanglah wajah Kristus Putramu, Imam Agung Abadi. Demi cinta kasih-Mu kepadanya, kami memohon, limpahkanlah belas kasih-Mu kepada para imam. Ingatlah ya Bapa, para imam kami adalah manusia biasa, dengan segala kekuatan dan kelemahannya. Kubarkanlah selalu dalam hati mereka rahmat panggilan yang telah Kau limpahkan dan Kau resmikan dengan urapan Roh Kudus dan penumpangan tangan uskup sewaktu tahbisan. Jagalah mereka agar selalu dekat dengan-Mu, mampu menjadi tanda dan sarana persahabatan maupun persaudaraan sejati dalam gereja, maupun dengan semua orang beriman dari agama manapun. Jauhkanlah mereka dari segala sesuatu yang mengasingkan mereka dari-Mu dan dari persekutuan umat-Mu. Yesus Allah Putra, Imam Agung Abadi, jadilah pengantara kami untuk berdoa. Bagi para imam-Mu yang setia dan gigih dalam pelayanan di tengah umat-Mu. Bagi para imam-Mu yang hidup tegar maupun yang bergulat dengan berbagai godaan. Bagi para imam-Mu yang berkarya dengan penuh hiburan maupun yang berkarya dalam kesepian. Bagi para imam-Mu yang melayani di tengah keramaian kota maupun yang di pelosok-pelosok. Bagi para imam-Mu yang masih muda, yang tengah umur maupun yang sudah lanjut usia. Bagi para imam-Mu yang sehat maupun yang sedang sakit, bahkan yang menghadapi ajalnya. Bagi para imam-Mu dalam keadaan apapun juga, Roh Kudus, Roh Penghibur, Roh kebijaksanaan dan Roh Pengudus, curahkanlah damai Paskah dan kasih Pentakosta dalam para imam kami, terutama imam yang mengantar kami pada sakramen baptis untuk bersatu dalam gereja-Mu. Para imam yang mengajak kami senantiasa berbalik kepadamu dan merayakan sakramen tobat. Juga imam yang mengumpulkan kami di sekeliling altar untuk merayakan Ekaristi, santapan kami. Imam yang dalam krisma dan pendampingannya menolong kami menjadi dewasa dalam iman. Imam yang menyiapkan dan memberkati perkawinan keluarga-keluarga kami. Imam yang membantu kami merasakan kasih-Mu juga waktu sakit dan menyiapkan kami menghadapi saat-saat terakhir kami dengan sakramen pengurapan orang sakit. Semua imam yang bersama kami berusaha menjadi tanda dan sarana hadirnya kerajaan surga di tengah masyarakat kami. Bunda Maria, Ratu para imam,
dampingilah dan doakan kami bersama para imam kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pesan Bunda Maria dalam Lukosi Batin Father Don Stefano Gobi pada tanggal 20 Mei 1974 berjudul Doa Para Imamku. Seperti setiap hari berlalu, aku ingin kamu semakin dekat kepada hatiku, jauh dari kesibukan insani dan kejadian-kejadian yang sedemikian menggoncang dunia dan mengacaukan gerejaku. Kamu akan tinggal hanya bersamaku. Aku ingin kamu bersamaku dalam doa. Saat-saat ini sedemikian penting dan berat, sehingga mereka membutuhkan banyak, bahkan sangat banyak, doa dari pihak para imamku. Doa para imamku penting untuk keselamatan dunia. Misa Kudus harus dirayakan dengan baik dan harus dihayati oleh imam-imamku. Ibadat harian harus menjadi bagi mereka panggilan untuk menyerahkan kepadaku setiap saat dalam hari-hari mereka. Rosario hendaknya menjadi saat perbincangan dengan aku. Sungguh, mereka harus berbicara kepadaku dan mendengarkan aku. Sebab aku berbicara dengan suara lembut kepada mereka, sebagaimana dilakukan oleh seorang ibu kepada anak kecilnya. Bahkan setiap kegiatan harian mereka dapat menjadi doa. Dan ini terjadi kalau mereka membiarkan roh yang ada dalam diri mereka, yang sampai hari ini masih mengeluh dengan keluhan yang tak terucapkan, berseru memanggil Allah sebagai Bapa. Carilah Bapa, berserulah kepada Bapa, rindukanlah Bapa, demi diri kamu sendiri dan demi semua anakku. Penderitaanmu sehari-hari akan membuka hatimu sehingga kamu siap untuk masuk ke dalam doa yang tak kunjung putus. Saat-saat yang sedang mendekat ini lebih serius daripada yang dapat kamu bayangkan. Karena itu, aku ingin mempersiapkan kamu sehingga pada saat yang tepat kamu semua akan siap. Itulah sebabnya aku berseru kepadamu, berdoalah. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama merenungkan beberapa hal pokok yang diminta Bunda Maria kepada kita. Pertama, tentang doa bersama Bunda Maria. Yang kedua, tentang perayaan Ekaristi Kudus. Yang ketiga, tentang ibadat harian. Yang keempat, tentang doa Rosario. Dan yang kelima, tentang Roh Kudus sebagai guru doa. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mengapa harus berdoa bersama Bunda Maria? Paus Fransiskus begitu mengagumi Bunda Maria sehingga beliau mengatakan,
Maria adalah perempuan pendoa. Sebagai seorang pendoa sejati, Bunda Maria tidak hanya menyuruh anak-anaknya berdoa, tapi ia juga berdoa bersama kita. Kepada para imam, Bunda Maria mengatakan, "Aku ingin kamu bersamaku dalam doa." Katanya lebih tegas lagi, "Berdoalah bersama-sama dengan aku." Itu mengandaikan bahwa Bunda Maria sungguh-sungguh mempunyai kerinduan agar para imam dan umat bersamanya berdoa memohon pertolongan putranya Yesus Kristus, agar kiranya Yesus memperhatikan seluruh warna kehidupan umat yang senantiasa terlunta dalam berbagai macam persoalan hidup, tantangan, dosa, dan kesalahan-kesalahan. Bunda Maria menyadari bahwa hanya dengan berdoa, umatnya, para imam, akan mampu bertahan menghadapi berbagai macam godaan cobaan yang datang entah terduga maupun yang tak terduga. Kita tahu bahwa kita manusia memang memiliki roh dan daging. Roh kita kuat, tetapi daging lemah. Roh adalah daya yang senantiasa mengarahkan kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Tetapi kekuatan roh kadang-kadang itu sepertinya tidak berdaya ketika kekuatan daging begitu dominan mempengaruhi kita. Akhirnya karena kekuatan daging begitu dominan, maka kita jatuh dalam dosa dan kesalahan yang datang melalui beberapa pintu pikiran. Kita berpikir jelek tentang orang, pintu perasaan, iri, benci, dendam, marah, pintu perkataan. Kita mengatakan hal-hal yang tidak berkenan kepada orang, dan pintu perbuatan, yaitu melakukan hal-hal yang bertentangan dengan etika dan moral hidup kita. Oleh karena itu, maka Bunda Maria meminta kita agar tetap tekun dalam berdoa, karena doa adalah kekuatan yang membuat kita untuk senantiasa bertahan, berkanjang, setia di dalam menghayati hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang berikut adalah Misa Kudus. Kepada para imam, Bunda Maria berpesan, Misa Kudus harus dirayakan dengan baik dan harus dihayati dengan baik. Mengapa harus dirayakan dengan baik? Pertama, karena melalui Ekaristi Kudus itu sesungguhnya Yesus hadir secara nyata di tengah umat manusia, di tengah mereka yang ikut merayakan Ekaristi. Melalui seorang imam, hosti dan anggur diubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Karena itu, maka setiap orang yang berkenan menyambut tubuh dan darah Kristus itu mengandaikan bahwa Yesus di dalam dirinya dan ia di dalam Yesus. Maka itu konsekuensinya adalah bahwa kalau orang membiarkan Yesus tinggal dalam dirinya, maka tentu di mana saja dia berada, kehadirannya merupakan kehadiran yang memancarkan kehadiran Kristus. Maka orang akan melihat bahwa Yesus sungguh hadir di dalam dirinya. Karena itu maka bagi kita Ekaristi adalah perayaan persekutuan yang paling intim antara umat dengan Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Apabila orang secara berkala menyambut tubuh dan darah Kristus, maka orang akan sungguh-sungguh merasakan bahwa hidupnya diubah dari waktu ke waktu. Bila kita menyadari hal seperti ini,
Maka siapa yang tidak akan mau, siapa yang tidak ingin kalau hidupnya diubah? Bahwa memang dalam kenyataan kita hidup di tengah dunia ini. Kita memang tidak bermaksud untuk menjadi malaikat di dunia ini, tetapi bercita-cita untuk menyerupai kesempurnaan seorang malaikat, di mana kita sadar bahwa kita manusia yang berdosa. Karena itu membiarkan agar Tuhan senantiasa menghuni batin kita. Tuhan menjadi tamu dari jiwa kita. Dan tidak ada cara lain adalah membiarkan Yesus bersemayam di dalam batin kita melalui kesempatan kita menerima tubuh dan darahnya. Dan untuk bisa membina mutu dari kehidupan rohani kita, kita juga diminta untuk senantiasa bertekun dalam ibadat harian. Ibadat harian itu, atau biasa disebut ibadat brevir, memang adalah doa gereja yang wajib dijalankan oleh para biarawan-biarawati, para imam. Tetapi dalam perkembangan selanjutnya, ibadat harian itu juga diminta agar tidak hanya didoakan oleh para imam, biarawan-biarawati, tapi juga oleh seluruh umat. Karena ini adalah doa gereja. Ketika kita mendaraskan mazmur-mazmur yang ada dalam ibadat, ketika saat itu juga kita dihantar untuk merenungkan apa saja yang terungkap dalam mazmur. Karena mazmur merupakan konstruksi jiwa kita, pantulan keadaan jiwa kita. Dengan mendoakan mazmur, kita secara langsung merenungkan semua jalan hidup kita dengan segala warnanya, sehingga saat itu juga kita mengalami perubahan-perubahan atau mengalami pertobatan-pertobatan yang justru menyucikan batin kita, dan karena itu kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Kesucian batin merupakan prasyarat untuk mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Dan yang berikut adalah berdoa rosario. Berdoa rosario adalah doa yang paling sederhana, tetapi mengandung daya yang sangat powerful bagi kita. Banyak orang mengalami mujizat-mujizat karena selalu datang kepada Bunda Maria, mohon agar Bunda Maria berkenan mendoakan kepentingan, intensi, kerinduan hati mereka yang terdalam kepada Yesus putranya. Kita ingat Bunda Maria itu adalah Bunda yang senantiasa menolong. Ketika ia hadir bersama Yesus pada pesta perkawinan di Kana, justru ketika Tuhan pesta kehabisan anggur, tanpa diminta, Bunda Maria memiliki kepekaan, memohon agar Yesus berkenan mengatasi kesulitan Tuhan pesta ini. Dan Yesus sungguh-sungguh berkenan mengatasinya. Oleh karena itu, doa rosario bagi kita merupakan suatu sarana rahmat yang sungguh-sungguh mendekatkan diri kita dengan Bunda dan dengan putranya Yesus Kristus. Dan semua daya itu, kesadaran spiritual kita itu, kesadaran doa-doa kita itu hanya mungkin kalau kita membiarkan Roh Kudus menggerakkan hati kita. Maka Roh Kudus sebagai guru doa yang senantiasa mengetuk pintu hati kita untuk sadar bahwa kita ini manusia. Di dalam upaya memperjuangkan hidup kita di dunia ini, cara yang paling tepat yang membuat kita untuk bisa tetap setia sebagai umat yang senantiasa berjalan menuju Sang Pencipta tidak lain adalah dengan berdoa. Dan Roh Kudus adalah roh inspirator, roh yang memberi daya bagi kita untuk memiliki kesadaran rohani agar senantiasa mendekatkan diri dengan Tuhan melalui bundanya Maria. Demikian Bapak Ibu, saudara-saudariku terkasih, semoga refleksi ini membantu kita untuk senantiasa tetap mendekatkan diri dengan Bunda Maria, sehingga bersama Bunda Maria kita dapat memohon rahmat bantuan
kepada Yesus Putranya. Amin. Berkati ya Bunda, aku anakmu yang datang berlindung dalam kasih-Mu. Padamu ku serah jiwa ragaku, jadikanlah aku harta milik-Mu. Jadikanlah aku harta milik-Mu. Ya Bunda pemurah, dengar doaku. Jauhkan selalu mara bahaya, agar kami hidup aman sentosa. Hantarkanlah kami kepada Yesus. Hantarkanlah kami kepada Yesus. Berkati ya Bunda, aku anakmu yang datang berlindung dalam kasih-Mu. Padamu ku serah jiwa ragaku, jadikanlah aku harta milik-Mu. Jadikanlah aku harta milik-Mu. Jadikanlah aku harta milik-Mu. Persiapan adorasi. Marilah kita hening sejenak, mempersiapkan diri
untuk masuk dalam adorasi sakramen Maha Kudus. Yesus hendak menyapa kita. Bukalah mata hati kita untuk mendengar sapaan kasih-Nya. Yesus bersama Bunda Maria, kami menyembah-Mu. Yesus bersama Bunda Maria, kami mencintai-Mu. Yesus bersama Bunda Maria, kami menyembah-Mu. Yesus bersama Bunda Maria, kami mencintai-Mu. Yesus bersama Bunda Maria, kami menyembah-Mu. Yesus bersama Bunda Maria, kami mencintai-Mu. Yesus bersama Bunda Maria, kami melakukan pemulihan. Yesus, berilah kami Roh-Mu. Datanglah Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan perantaraan hati Maria yang tak bernoda, mempelaimu yang terkasih. Datanglah Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan perantaraan hati Maria yang tak bernoda, mempelaimu yang terkasih. Datanglah Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan perantaraan hati Maria yang tak bernoda, mempelaimu yang terkasih. Marilah kita masuk dalam keheningan di hadapan sakramen Maha Kudus. Yesus dalam rupa hostia suci ingin menyapa hati kita. Tantum ergo sacramentum veneremur et antiquum documentum novo cerere tui. Restet vide supplementum sensum defectui. Genitori genitoque lauset jubilatio, salus honor virtus quoque sidet benedictio, procedenti ab utroque comparsit laudatio. Doa penyerahan keluarga kepada hati Maria yang tak bernoda. Hati Maria yang tak bernoda, ibu dan ratu para keluarga. Engkau mencintai semua anakmu, para anggota gereja Katolik, terlebih atas keluarga-keluarga yang menyerahkan diri ke dalam perlindungan hatimu yang tak bernoda. Sebab itu, pada hari ini, kami datang ke dalam pengungsian hatimu yang tak bernoda. Kami membuka pintu rumah kami bagi kehadiranmu di tengah-tengah kami. Kami membiarkan engkau melakukan tugas keibuanmu, yakni memperkokoh kesatuan keluarga, membuat kami, suami istri, semakin teguh membangun persekutuan rohani dan membuat kasih insani kami semakin sempurna di dalam hati Yesus yang Maha Kudus. Bunda Surgawi, tinggallah bersama kami
sebagai Ratu keluarga. Jagalah keluarga kami, dan tuntunlah kami untuk hidup dalam rahmat serta bertumbuh dalam hidup kekudusan, melalui pengamalan keutamaan-keutamaan Kristiani. Bimbinglah kami agar mampu merajut kegiatan-kegiatan kami di tengah keluarga dalam semangat penyelenggaraan ilahi, sehingga menghasilkan buah-buah kebaikan yang bermanfaat untuk kesejahteraan keluarga. Dengan demikian, kami pun menjadi anggota keluarga yang dapat menikmati kesejahteraan rohani dan jasmani, serta menjadi pelaku kehendak Allah dalam hidup kami sehari-hari. Semoga berkat kerjasama dengan kehendak Allah lewat keluarga kami, penyelenggaraan ilahi menjadi peristiwa sehari-hari yang sungguh hidup dan nyata. Ya hati Maria yang tak bernoda, doakanlah kami yang dengan segenap hati menyerahkan diri kepada hatimu yang tak bernoda. Amin.